Arslan melihat foto Rico di rumah Jerry. Tuan muda, Harry telah tiba di Star Hill dan saat ini sedang menunggu perintah dari Anda. Kata Ronald melalui pesan suara di WhatsApp. Suruh dia beristirahat terlebih dahulu. Aku kan menemuinya sore ini. Kata Jerry membalas pesan tersebut. Baik tuan muda. Aku akan menyampaikan pesan Anda kepadanya. Kata Ronald. Ivan. Sebaiknya kau tidak perlu terlibat dalam misi ini. Aku menduga bahwa ini adalah perbuatan orang-orang ayahmu. Kata Jerry menduga-duga. Lalu, apa yang bisa aku lakukan Jerry? Tanya Ivan. Hubungi kepala pelayan James. Suruh dia mencari tahu perkembangan apa saja di Villa Patrick saat ini. Kata Jerry lagi. Baiklah Jerry. Kita berbagi tugas. Kata Ivan setuju dengan Jerry. Ryan, hubungi Daniel dan duo David Kevin. Katakan kepada mereka kita akan berangkat sore ini ke Mountain Lotus. Kata Jerry. Oke Jerry. Kata Ryan singkat. Jerry. Aku kembali dulu ke hotel. Jika ada sesuatu, aku akan memberimu kabar. Kata Ivan. Baiklah Van. Aku menunggu kabar darimu. Kata Jerry sambil melangkah mengantar Ivan keluar rumah. Baru saja Ryan selesai memberi pesan kepada Daniel, David dan Kevin, tiba-tiba satu sepeda motor berhenti di depan rumah mereka. Tampak seorang lelaki yang ternyata adalah Arslan dengan hormat menyapa Jerry. Jerry. Aku datang ke sini sengaja untuk berpamitan. Kata Arslan. Masuklah dulu Kak. Jangan terlalu terburu-buru. Kata Jerry mempersilahkan Arslan untuk masuk. Kak. Apakah kau juga akan membawa Sarah untuk pergi bersamamu ke country home? Tanya Jerry. Mendengar pertanyaan Jerry, Arslan hanya mengangguk. Sebaiknya biarkan Sarah di sini saja Kak. Aku akan menyewa pengasuh untuk menjaganya. Bagaimanapun, kau tidak lama berada di country home. Hanya seminggu. Setelah aku dan Harry selesai dalam urusan di sini, kau bisa kembali lagi ke sini dan Harry akan kembali ke posisinya di country home. Kata Jerry. Lama juga Arslan termenung seperti sedang memikirkan sesuatu. Lama sekali kau berpikir Kak. Tegur Jerry ketika dia melihat Arslan seperti sedang melamunkan sesuatu. Tanpa menjawab sepatah kata pun dari Jerry, Arslan langsung bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah dinding ruangan itu di mana terlibat di sana ada banyak foto Jerry dan teman-temannya seperti Ryan, Daniel dan Rico tergantung di ruangan itu. Jerry. Siapa nama orang yang berada di dalam foto ini? Apakah dia sahabatmu? Tanya Arslan. Benar Kak. Dia adalah sahabatku. Kami dulu tinggal satu kamar. Dulu dia juga kuliah di Golden University tempatku belajar. Kata Jerry. Apa kau tahu di mana Rico ini berada sekarang? Dan apa pekerjaannya? Tanya Arslan. Ada apa Kak? Apakah kau mengenal sahabatku yang satu ini? Tanya Jerry. Aku tidak mengenalnya Jerry. Namun aku pernah melihat Rico ini bekerja untuk San Diego di country home sebagai petarung gelanggang. Kata Arslan. Apa? Apa kau yakin bahwa dia orangnya? Tanya Jerry yang sangat terkejut. Tidak mungkin aku salah lihat. Dialah orangnya. Saat itu San Diego juga memanggilnya dengan sebutan Rico. Kata Arslan. Oh Tuhan. Belum lagi selesai satu masalah, sudah datang lagi masalah yang baru. Kata Jerry sambil mengeluh. Ryan yang mendengar semua pembicaraan itu juga tak kalah terkejutnya. Kak, kemarin aku bertemu dengan Rico. Dia mengatakan bahwa dia saat ini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan kosmetik. Kata Ryan. Tidak Ryan. Jika dia mengatakan seperti itu kepadamu, sudah pasti kau telah dibohongi oleh Rico ini. Kata Arslan. Kalian harus menyelamatkan sahabat kalian ini Jerry. Kau tidak tahu betapa liciknya San Diego ini. Aku dulu adalah bintang arena di dunia tarung bawah tanah.
Namun akibat kelicikan San Diego inilah aku menjadi seperti sekarang ini. Kata Arslan. Aku memang sering mendengar sepak terjang San Diego ini di Country Home. Kata Jerry. Benar. San Diego ini adalah salah satu tangan kanan Robin Patrick. Berarti tepat ketika aku menugaskanmu ke Country Home, Kak. Dengan ini, kau bisa sambil menyelam minum air. Kata Jerry. Kau fokus terlebih dahulu pada masalah di sini. Aku akan mencari informasi tentang Rico ini di Country Home. Walau bagaimanapun, hubunganku dengan Ramos masih tetap baik sampai saat ini. Siapa Ramos ini, Kak? Tanya Jerry. Ramos ini adalah pelatih senior yang dulunya adalah pelatihku. Mungkin dia tahu banyak tentang Rico ini. Kata Arslan. Jerry. Sebaiknya aku memang tidak perlu membawa Sarah ikut bersamaku ke Country Home. Benar, Kak. Terlalu beresiko membawa Sarah ke sarang penyamun seperti Country Home ini. Antar Sarah ke sini dan aku akan menyuruh Tuan Raven untuk mencarikan pengasuh untuk Sarah. Terima kasih, Jerry. Pantas saja semua anak buahmu begitu setia kepadamu. Ternyata kau sangat baik hati. Mati pun tidak menyesal bagiku karena aku merasa mendapat keberuntungan bisa mengenalmu. Puji Arslan dengan tulus. Kau terlalu berlebihan, Kak. Baiklah, pesanku nanti ketika sudah di Country Home, jangan bertindak sendiri. Tunggu instruksi dariku atau Tuan Barry. Untuk melawan San Diego ini kita harus memiliki perencanaan yang matang. Karena walau bagaimanapun, ini semua berhubung kait dengan Robin di Metro City. Kata Jerry. Baiklah, Jerry. Kau jangan khawatir. Jika begitu, maka aku akan pergi dulu. Kata Arslan lalu segera meninggalkan rumah Jerry. Begitu Arslan pergi, kini tinggallah Jerry dan Ryan saling tatap. Masalah apa lagi yang akan kita hadapi ini, Ryan? Tanya Jerry mengeluh sambil terduduk bersandar ke dinding. Mengapa, Jerry? Bukankah ini yang kau inginkan? Kata Ryan. Apa maksudmu, Ryan? Aku tidak pernah menginginkan sahabat-sahabatku mengalami masalah seperti ini. Kau jangan salah faham, Jerry. Kau membutuhkan penyebab untuk berurusan dengan Robin. Kini semua pintu sudah terbuka. Kau tinggal pilih dari pintu mana kau akan masuk. Kita tidak menjual. Tapi jika ada yang menjual, maka kita harus membeli. Kata Ryan. Tapi kenapa harus Rico? Tanya Jerry. Kau ini seperti anak kecil saja, Jerry. Kenapa harus Rico? Apakah harus Herman? Tanya Ryan. Mereka mengira mereka sudah sangat pandai. Tapi mereka bodoh. Di Star Hill tidak ada orang yang berani mengedarkan obat-obat terlarang kecuali itu datang dari Country Home. Ini semua saling berhubungan, Jerry. Andai kau mampu menyelesaikan ini satu persatu, maka 75% kekuatan Robin akan dapat kita hancurkan. Kata Ryan. Masalah Rico ini. Kita tunggu dulu informasi dari Kak Arslan. Kita harus menyelesaikan masalah di Star Hill ini dulu. Aku ingin menjadi pengedar obat-obat terlarang ini. Kau siapkan untukku uang tunai sebanyak $500.000. Kata Ryan meminta agar Jerry menyediakan uang tunai sebanyak $500.000. Kau gila, Ryan. Kita mau menangkap mereka. Gua malah ingin jadi pengedar. Kata Jerry sambil memelototi Ryan. Cuci dulu otakmu pakai sabun di kamar mandi. Supaya bisa lebih pintar. Kata Ryan. Aku akan mengajarmu, Ryan. Kata Jerry. Kau sama seperti Rico. Hanya mengandalkan otot tapi otak tidak lebih besar dari sebutir jagung, kata Ryan mencemooh Jerry. Itulah gunanya sahabat. Aku bukan manusia superpower yang maha tahu segalanya. Aku butuh orang lain seperti orang lain membutuhkanku. Tidak ada yang namanya pemeran utama, kita semua sama. Harus saling membantu. Kata Jerry sambil berjalan ke kamar mandi.
Apa yang akan kau lakukan di kamar mandi jam segini? Tanya Ryan. Mau nyuci otak, kata Jerry singkat. Bersambung. Episode sebelumnya. Neraka di Star Hill. Episode berikutnya. Ryan tumbang. 5 mobil sport bergerak beriringan menuju ke arah Lotus Road dan berbelok ke kanan ke arah Mountain Lotus. Sesampainya kelima mobil tersebut di depan hotel teratai, para pengawal bergegas berlari ke arah mobil yang paling tengah lalu membungkuk hormat sambil membukakan pintu mobil tersebut. Selamat datang di hotel teratai Tuan Muda, kata para pengawal itu dengan hormat. Terima kasih. Apakah mereka ada di dalam? Tanya Jerry. Ada Tuan Muda, kata pengawal itu. Tak lama setelah itu tampak Ronald keluar dari lobi hotel yang setengah berlari menghampiri Jerry diikuti oleh Harry dan beberapa orang lainnya di belakang mereka. Tuan Muda, Anda telah sampai. Silahkan, kata Ronald sambil merentangkan sebelah tangannya mempersilahkan Jerry untuk masuk. Ke ruangan kerjamu Paman, kata Jerry. Mendengar Jerry mengatakan ke ruangan kerjanya, Ronald segera mendahului berjalan diikuti oleh Jerry dan yang lainnya berada di belakang Ryan, Daniel dan duo Kevin David. Silahkan duduk Tuan Muda, kata Ronald mempersilahkan Jerry untuk duduk di kursinya sementara dia dan yang lainnya hanya berdiri saja. Oke, kita langsung saja ke pokok permasalahannya, kata Jerry begitu dia duduk. Star Hill. Markas besar Future of Company yang selama ini aman dan damai kini telah disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai orang yang memiliki kepentingan di Star Hill ini, sudah pasti aku tidak bisa berdiam diri melihat kota ini dijadikan target mereka untuk merusak warga dan generasi penerus di kota ini, kata Jerry. Di sini, aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku justru ke sini untuk mengatur rencana agar masalah ini bisa kita bereskan sampai ke akar-akarnya, kata Jerry lagi. Tuan Muda, apakah Anda memiliki rencana? Tanya Ronald. Paman Ronald, Harry, Ryan Daniel dan kedua pengawalku tetap di sini. Yang lainnya silahkan keluar, kata Jerry memberi perintah. Begitu kata-kata itu keluar, kini semua pengawal baik itu anak buah Harry ataupun anak buah Ronald semuanya bergegas keluar. Setelah itu, mereka kini berdiskusi secara serius demi mendapatkan gagasan dan pandangan yang terbaik agar misi ini bisa berhasil dengan sukses. Ada apa Ryan? Tanya Jerry yang tampak sangat gelisah. Ryan yang tidak menjawab pertanyaan Jerry langsung berjalan ke arah pintu. Agak lama dia berada di situ, lalu tanpa diduga, tiba-tiba saja Ryan ambruk ke lantai sambil kejang-kejang dengan mulut mengeluarkan busa. Ryan, apa yang terjadi denganmu? Kata Jerry sambil melompat dan segera menghampiri sosok tubuh Ryan yang terus saja mengalami kejang-kejang. Paman Ronald, kalian semua, bantu aku cepat, kata Jerry berteriak dengan panik. Mereka dengan panik segera bergotong royong mengangkat tubuh Ryan dan membawanya memasuki mobil. Masukkan dia ke mobil Daniel. Kau Daniel, cepat bawa Ryan, teriak Jerry memberi perintah. Baik Jerry, kata Daniel juga tidak kalah paniknya. Para pengawal saat ini berdatangan melihat kejadian yang dialami oleh Ryan. Berita tentang Ryan yang terserang penyakit aneh seperti yang dialami oleh Herman cepat merebak bagai virus di kalangan mahasiswa Golden University. Semua merasakan bersimpati kepada Ryan. Ini termasuk Jenny. Jenny yang diketahui memiliki hubungan yang spesial segera mendesak Jerry agar diperbolehkan melihat kondisi Ryan, namun Jerry dengan tegas menolaknya. Biarkan dokter merawat Ryan. Kalian jangan mengganggu agar proses penyembuhannya tidak terhambat, kata Jerry dengan tegas dan tanpa basa-basi langsung meninggalkan Jenny dan yang lainnya. Aneh sekali. Ketika Herman mengalami hal seperti yang dialami Ryan, kita semua diperbolehkan untuk melihat keadaan Herman. Mengapa giliran Ryan,
Jerry tidak mengizinkan kita untuk melihat keadaannya. Tanya mereka dengan heran. Sebaiknya kita cari Daniel saja. Ayo. Ajak Jenny kepada Rindy dan teman-teman yang lainnya. Itu Daniel berada di kantin. Ayo kita temui dia. Kata mereka lalu segera berjalan dengan cepat ke arah meja di mana Daniel duduk. Daniel. Bagaimana dengan keadaan Ryan? Iya Daniel. Ajaklah kami untuk menjenguk Ryan. Kata yang lainnya. Ada apa Jenny? Tanya seorang wanita begitu dia melihat Jenny dan yang lainnya mengerubungi Daniel seperti semut mengerubungi sebutir gula. Melihat mereka semakin ramai yang datang, Daniel segera berdiri dan berjalan mengarah ke kasir untuk membayar sarapannya dan segera berlalu meninggalkan mereka yang memandang ke arah Daniel dengan kecewa. Via, kau tolong bujuk Jerry agar mau membawa kami ke rumah sakit tempat Ryan dirawat. Kata Jenny memohon. Ada apa sebenarnya? Kenapa dengan Ryan sampai dirawat di rumah sakit? Tanya Via heran. Via, Ryan diserang oleh penyakit seperti yang dialami oleh Herman kemarin. Kata Jenny menjawab pertanyaan Via. Mampus kalian. Akhirnya satu persatu sahabat Jerry tumbang. Tunggulah sampai akhirnya aku dapat menghancurkanmu Jerry. Kata Via dalam hati. Via, mengapa kau hanya diam saja? Tolonglah untuk membujuk Jerry agar dia mau membawa kami mengunjungi Ryan. Kata Jerry sambil menggoyang-goyang tubuh Via. Jenny, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Kau kan tahu bahwa aku sudah dicampakkan oleh Jerry. Kata Via lalu segera pergi meninggalkan Jenny yang hanya bisa menghentakkan kakinya ke tanah karena merasa kesal. Ramon. Aku mendengar bahwa satu persatu mahasiswa di Golden University berjatuhan. Hahaha. Kau sungguh pandai melakukan tugasmu dengan baik. Kata seorang pemuda sambil tertawa. Terima kasih Tuan Muda. Tidak akan lama lagi Golden University akan benar-benar berubah menjadi neraka. Tinggal menunggu saja. Kata Ramon. Pagi ini aku mendapat kabar bahwa kemarin sore ada satu lagi mahasiswa Golden University yang mengalami overdosis di Mountain Lotus, markas besar Future of Company. Benar Tuan Muda. Saat ini semua stok barang yang Anda berikan tempo hari sudah habis terjual karena tingginya permintaan di sana. Bagus. Kerjamu sungguh bagus. Aku akan memberikanmu bekal yang banyak. Kau tidak perlu lagi merasa takut kehabisan stok. Kata lelaki muda itu. Hahaha. Ini kabar yang sangat menggembirakan. Lusa aku akan ke Star Hill untuk mensuplai langsung barang-barang tersebut kepada para pengedar kita di sana. Kata Ramon dengan sangat bersemangat. Iya, tapi kita akan membuat beberapa perubahan. Kata pemuda itu. Perubahan bagaimana maksud Anda Tuan Muda? Tanya Ramon sedikit bingung. Mulai lusa ketika barang itu telah kau ecer kepada para kurir kita yang tersebar di seluruh kawasan Star Hill, kau mulai harus menaikkan harga dan mengurangi jumlah gram dalam tiap bungkusan kecil. Kata pemuda itu. Aku khawatir jika kita melakukan itu, mereka tidak akan lagi mau membeli barang kita. Kata Ramon mengemukakan kekhawatirannya. Jangan bodoh Ramon. Ketika mereka sudah sangat bergantung kepada obat-obatan tersebut, tidak peduli berapapun harganya, mereka pasti akan membelinya. Dan satu lagi yang perlu kau ketahui bahwa hanya akulah bos tunggal. Kemanapun mereka pergi untuk membeli obat tersebut, ujung-ujungnya kembali kepadaku juga. Sudahlah. Kau ikuti saja perintahku. Kata pemuda itu. Anda benar-benar pintar sekali Tuan Muda. Saya banyak belajar dari Anda. Kata Ramon menjilat. Sore ini temui aku di ruangan kerja San Diego. Kau akan mendapatkan stok barang tersebut. Siap Tuan Muda. Aku akan datang ke kantor Arsen pukul 5 sore nanti. Kata Ramon lalu segera meminta diri dan pergi meninggalkan lelaki muda tersebut. Episode sebelumnya.
Arslan melihat foto Rico di rumah Jerry. Episode berikutnya. Perubahan sikap Ryan. Pewaris yang hilang. Perubahan sikap Ryan. 2 hari setelah kejadian tumbangnya Ryan di Hotel Teratai. Mobil Mercedes Sport AMG GT meluncur dengan kelajuan tinggi membelah jalan Star Hill menuju ke arah Jewel Star dan berhenti di rumah susun. Baru saja mobil itu berhenti, keluar seorang pemuda memakai baju Hondi sweater dan berkacamata hitam tampak seperti terburu-buru memasuki lorong rumah susun tersebut dan menaiki tangga. Kini pemuda itu sampai di salah satu pintu dengan nomor A12 dan mengetuknya. Tampak seorang lelaki membukakan pintu dari dalam menatap dengan penuh selidik dan bertanya, "Maaf anak muda, apakah Anda mencari seseorang?" Tanya lelaki itu. "Ya, aku sedang mencari seorang bernama Mike." "Apakah kau bernama Mike?" Tanya pemuda itu. "Ada perlu apa Anda dengan orang yang bernama Mike itu?" Tanya lelaki itu dari dalam. "Kau harus tahu bahwa aku paling tidak suka dengan omong kosong dan basa-basi. Jika kau bukan orang yang bernama Mike dan kau juga tidak mengenalnya, maka berhentilah banyak bertanya. Aku tidak suka seseorang membuang-buang waktuku di tempat sampah seperti ini," kata pemuda itu dan mulai akan pergi meninggalkan lelaki tadi. "Tunggu sobat. Kasar sekali Anda. Apakah Anda memiliki pengaruh yang besar di kota ini sehingga Anda begitu sombong?" Tanya lelaki itu. Mendengar teguran dari lelaki tadi, pemuda itu berbalik sambil membuka kacamatanya dan berkata, "Belajarlah untuk mengenali wajah ini. Aku adalah asisten bos besar pemilik perusahaan terbesar di negara ini. Jangankan Star Hill yang kecil ini, bahkan keluarga istana pun mengenalku," kata pemuda itu dengan angkuh. "Oke, baiklah. Aku tidak akan membuang-buang waktumu lagi anak muda. Aku adalah Mike yang kau cari itu. Katakan apa keperluanmu mencariku?" Kata lelaki yang ternyata adalah Mike itu. "Bagus. Jika begitu dari tadi, waktuku tidak banyak terbuang di tempat seperti kandang kerbau ini," kata pemuda itu. "Apakah aku boleh masuk?" katanya lagi. Namun tanpa menunggu jawaban, pemuda itu terus saja masuk sambil mendorong lelaki itu ke samping pintu. "Anak muda, katakan siapa dirimu, apa keperluanmu dan dari siapa kau tahu tentang aku?" tanya lelaki itu. "Pertanyaanmu banyak sekali orang tua." "Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu ini satu persatu. Dengarkan baik-baik. Namaku adalah Ryan. Aku datang ke tempat ini untuk meminta kau menyediakan beberapa stok obat kepadaku. Dan yang terakhir, aku mengetahui tentang dirimu dari sahabatku bernama Herman." "Apa kau sudah jelas Mike?" kata Ryan sambil duduk dan menaikkan kakinya ke atas meja. "Berapa yang kau inginkan? Apakah ini cukup?" tanya Mike sambil meletakkan bungkusan kecil tepat di samping kaki pemuda yang bernama Ryan itu. Melihat sesuatu yang diletakkan Mike di atas meja membuat Ryan tercengang dan menatap antara wajah Mike dan bungkusan kecil itu secara bergantian. "Kau bercanda denganku Mike?" kata Ryan sambil berdiri. "Apa maksudmu Ryan?" "Aku tidak bercanda," kata Mike heran. "Barang sebanyak itu. Itu penghinaan bagiku. Kau tahu hanya untuk datang ke sini aku telah membawa uang tunai sebanyak $500.000. Apa kau ingin melihat uang tersebut?" tanya Ryan. "Bercandamu keterlaluan Ryan. Aku sengaja bersabar dari tadi menghadapi ulahmu ini," kata Mike yang mulai tidak senang. "Ikuti aku," kata Ryan lalu melangkah keluar dari rumah Mike. "Ayo cepat. Aku tidak punya banyak waktu," bentak Ryan. Mendengar bentakan ini, walaupun sedikit ragu, namun Mike tetap juga melangkahkan kakinya mengikuti Ryan. Sesampainya Ryan di depan mobilnya, dia segera menuju ke pintu dan membuka pintu di bagian penumpang. Kini setelah pintu itu terbuka, tampak sebuah tas terletak di sana dan tanpa banyak bicara lagi,
Ryan langsung membuka resleting tas tersebut. Apa matamu sudah melihat Mike? Tanya Ryan. Kau, apakah kau tidak bercanda? Tanya Mike sedikit gugup. Sekarang uang itu akan menjadi milikmu jika kau mampu memberikan barang tersebut kepadaku sesuai dengan jumlah 500.000 USD tersebut. Kata Ryan. Ryan, saat ini aku dan yang lainnya kehabisan stok. Tunggulah malam ini. Kau akan mendapatkan barang tersebut. Kata Mike menjelaskan. Mengapa harus malam? Kau tahu bahwa aku tidak bisa hidup tanpa barang itu, Mike. Sekarang ini aku sangat bergantung kepada obat-obatan itu. Kata Ryan. Sabarlah Ryan. Malam ini atasanku akan datang dan membawakan stok untukku. Kita bisa sama-sama nanti menunggu kedatangannya. Bagaimana? Tanya Mike dengan bersungguh-sungguh. Baik. Serahkan bungkusan kecil itu kepadaku. Aku akan datang pukul 7 nanti menemuimu di sini. Kata Ryan. Baik Ryan. Kata Mike sambil menyerahkan bungkusan kecil yang tadi sempat ditolak oleh Ryan. Ryan melemparkan bungkusan kecil itu ke dalam mobil, mengambil beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyodorkannya kepada Mike. Aku pergi dulu. Jaga mulutmu untuk menjaga identitasku agar tidak bocor. Jika tidak, kau tidak akan bisa lagi berada di kota ini. Kata Ryan memberi ancaman. Percayalah padaku Ryan. Kata Mike bersungguh-sungguh. Mobil yang dikendarai oleh Ryan terus melaju meninggalkan area Jewel Star dan terus melaju ke arah Golden University. Begitu mobil itu tiba di gerbang kampus, seorang wanita kini menunggunya di depan gerbang tersebut dan mencoba menghalangi jalan di mana mobil Ryan akan lewat. Jenny, apa kau sudah gila? Bagaimana jika kau tertabrak? Bentak Ryan. Ryan, aku ingin bicara kepadamu. Kata Jenny. Masuk. Kata Ryan menyuruh Jenny agar masuk ke dalam mobil. Di sini saja Ryan. Kata Jenny. Masuk jika ingin bicara atau tidak sama sekali. Bentak Ryan membuat Jenny terkejut. Beberapa orang kini melihat pertengkaran itu termasuk Lisa, Rindy, Rina dan juga Via. Mengapa kau berubah seperti ini Ryan? Teriak Jenny sambil menangis. Perempuan sialan. Membuang waktuku saja. Minggir atau kau akan kutabrak. Bentak Ryan dengan lantang. Benar-benar keras kepala kau ini Jenny. Kata Ryan lalu menginjak pedal gas mobilnya dan akan menabrak Jenny membuat Jenny terpaksa menyingkir ke samping. Mobil yang dikendarai oleh Ryan terus melaju menuju tempat parkir diikuti oleh tatapan kosong dari Jenny. Melihat Jenny diperlakukan dengan kasar oleh Ryan, Lisa dan yang lainnya termasuk Via menghampirinya dan berusaha untuk membujuk Jenny agar berhenti menangis. Sudahlah Jenny. Sabar ya. Jangan menangis lagi. Kata Lisa sambil mengusap air mata Jenny. Mengapa Ryan begitu kasar kepadamu Jenny? Tanya Rindy sambil memeluk Jenny. Sudahlah. Biarkan Jenny tenang dulu. Kata Rina. Bagaimana bisa tenang? Lelaki seperti Ryan ini harus dibalas. Aku sangat jijik dengan lelaki seperti ini. Kata Via berapi-api. Via. Kau jangan menyiram minyak ke dalam api. Kata Rina menegur ucapan Via tadi. Aku ini juga wanita Rina. Apakah kau tidak melihat perbuatan apa yang dilakukan oleh Ryan? Tanya Via. Mungkin Ryan sedang dalam masalah. Kita tidak tahu entah apa yang dia alami akhir-akhir ini. Kata Rina lagi. Masalah katamu. 1001 masalah yang dihadapi oleh manusia. Namanya hidup ya pasti ada masalah. Tetapi tidak harus sekesar itu kepada wanita. Apalagi Jenny ini kan berniat baik untuk mengajak Ryan membicarakan sesuatu. Kata Via yang tetap ngotot dengan pandangannya. Sudahlah. Aku yang salah karena terlalu memaksa. Kata Jenny yang sudah mulai dapat menenangkan diri. Begitulah kau ini. Makanya selalu diinjak oleh lelaki.
Kata Via segera berlalu meninggalkan Jenny dan yang lainnya. Ada apa dengan Via? Mengapa dia begitu bersemangat sekali menjelek-jelekkan Ryan, Daniel, Herman dan Jerry? Tanya Rina. Entahlah Rina. Aku juga heran dari mana dia tahu bahwa Ryan selalu menginjak-injak aku. Baru kali ini Ryan kasar kepadaku. Kata Jenny. Sudah. Ayo kita ke kelas. Sebentar lagi pelajaran akan dimulai. Ajak Rindy sambil menggandeng tangan Jenny. Bersambung. Pewaris yang hilang. Persiapan untuk pukul 7. Aneh. Tidak seperti biasa Jewel Star sore ini begitu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang berdatangan entah dari mana. Sore itu tampak para pengunjung berdatangan mengunjungi beberapa toko. Ada yang membeli, ada yang menanyakan ini dan itu, namun ada pula yang hanya sekedar melihat-lihat. Hal yang sama juga terlihat di Hotel Mutiara cabang dari Hotel Mutiara Metro City milik keluarga William. Banyak berdatangan lelaki berbadan tegap yang kesemuanya memilih kamar di lantai paling atas. Cepat rakit senjata kalian. Pastikan tepat jam 7 nanti kalian harus sudah bersiap sedia. Kata lelaki yang menjadi ketua dari orang-orang berbadan tegap itu. Tenang saja ketua. Kami sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Senjata seperti ini ibarat anak yang selalu kami timang pagi dan petang. Hahaha. Kata mereka sambil tertawa. Sebenarnya apa yang terjadi sampai-sampai kawasan Jewel Star ini begitu ramai dikunjungi oleh orang-orang asing? Mobil sport Lamborghini Sian meluncur dengan kelajuan tinggi menuju Mountain Lotus. Mobil itu tidak mengarah ke hotel teratai, namun kali ini melaju lurus ke depan mengarah ke Lotus Mansion. Setibanya di bangunan super mewah itu, seorang pemuda mengenakan baju kemeja slim fit warna biru dipadu dengan kacamata hitam dan celana jeans hitam keluar dari mobil dan segera melangkah memasuki aula besar di dalam mansion tersebut. Seorang pengawal berlari membawa payung dan mulai memayungi pemuda itu. Tampak beberapa pengawal membungkuk hormat ketika pemuda itu melewati mereka. Terima kasih Pak Petugas. Silahkan kembali ke posisi Anda. Kata pemuda itu dengan senyum ramah. Siap Tuan Muda. Kata lelaki itu dan segera kembali ke posisinya tadi. Tuan Muda. Apakah Anda ingin meminum sesuatu? Tanya seorang pelayan dengan sangat hormat. Buatkan aku teh dan antar ke ruanganku. Kata pemuda itu. Baik Tuan Muda. Kata pelayan itu membungkuk hormat sebelum dia berbalik dan pergi memenuhi tugas yang diberikan kepadanya. Paman Jeff, Paman Regan, Paman Ronald, Harry dan Paman Austin. Ketika kalian membaca pesan ini, segera datang dan temui aku di ruangan pribadiku di Lotus Mansion. Kata pemuda itu mengirim pesan suara grup. 30 menit kemudian tampak iring-iringan mobil mewah meluncur dari hotel teratai menuju ke Lotus Mansion. Sesampainya iring-iringan tersebut di depan Lotus Mansion, kini tampak orang-orang berpakaian serba hitam dan berkacamata hitam keluar dari dalam mobil tersebut dan membukakan pintu untuk mobil yang berada di tengah-tengah. Kini tampak barisan orang-orang besar memasuki aula besar di mansion dan langsung menuju ke lorong samping menaiki lift dan kini mereka telah sampai di lantai paling atas mansion tersebut yang biasa disebut oleh mereka sebagai Box Diamond. Tuan Muda. Kami semua sudah tiba. Silahkan beri perintah. Kata Ronald yang mengetuai rombongan itu. Duduk. Kata Jerry mempersilahkan bawahannya untuk duduk. Tuan Muda. Apakah ada hal yang begitu penting yang ingin Anda bicarakan dengan kami? Tanya Ronald begitu mereka telah duduk. Benar. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Star Hill ini telah kemasukan pengacau. Hal ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Aku telah menyebar mata-mata dan berhasil mencuri informasi bahwa ketua dari geng pengedar ini akan datang malam ini ke Star Hill. Kata Jerry menjelaskan. Tuan Muda,
apakah Anda tahu dengan jelas di mana mereka akan melakukan transaksi? Tanya Ronald. Menurut informasi yang aku dapatkan, malam ini bos dari pengedar tersebut akan tiba di Star Hill ini, tepatnya di kawasan rumah susun Jewel Star. Atur segala persiapan kalian karena kita hanya memiliki waktu kurang dari 7 jam. Kata Jerry. Untuk Paman Ronald dan Paman Austin, berangkatlah sore ini ke toko jewelry bersama anak buahmu. Atur agar pergerakan kalian tidak menarik perhatian. Untuk Harry, kalian paling ahli dalam urusan menyusup. Susupkan anak buahmu ke dalam kawasan rumah susun tersebut. Yang terakhir, Paman Regan dan Paman Jeff. Kalian masuk ke Hotel Mutiara dan pilih kamar di lantai paling atas. Pilih beberapa orang yang ahli dalam menembak. Pastikan senjatanya sudah dipasang peredam. Ini bertujuan agar sewaktu-waktu mereka berhasil kabur, maka tugas para sniper lah untuk menghentikan mereka. Kata Jerry membeberkan rencananya dengan perincian yang matang. Kami mengerti Tuan Muda. Jika begitu, kami akan kembali terlebih dahulu ke Hotel Teratai untuk melakukan segala persiapan. Kata Jeff dan Regan. Lihat jam tangan kalian masing-masing dan cocokkan waktunya. Begitu juga dengan anak buah kalian. Tepat pukul 7 menjelang malam, semua harus sudah siap berada di posisi masing-masing di tempat yang telah kita rencanakan. Kata Jerry. Oh ya Paman Ronald, berhati-hatilah dalam memilih anak buah. Aku khawatir tidak semua di antara mereka yang setia. Siap Tuan Muda. Kata mereka lalu melakukan set ulang di jam tangan masing-masing. Setelah pertemuan itu mencapai kata sepakat, mereka pun kembali ke Hotel Teratai dengan mobil rongsok melalui pintu belakang mansion tersebut. Di Star Housing saat ini, Ryan baru saja selesai melakukan panggilan telepon dengan Jenny. Dalam panggilan telepon tersebut, banyak hal yang mereka bahas termasuk akting tadi pagi di depan gerbang kampus. Sayang. Terima kasih karena telah membantuku berakting dengan sempurna. Tapi satu hal yang nyaris membuat jantungku copot adalah, mengapa kau terlalu lama menghindar? Andai aku menginjak pedal gas lebih keras sedikit saja, maka dapat dipastikan saat ini aku akan menjadi duda sebelum menikah. Kata Ryan ketika itu sambil terkikik geli dengan bahasa duda sebelum nikah. Entah mengapa kata-kata itu mengalir begitu saja dari mulutnya. Apaan sih? Mana ada duda sebelum menikah? Oh ya sayang. Kau benar bahwa Via memang berkomplot dengan pengedar itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Anton menemuinya subuh-subuh sekali di samping kafe dekat rumah kos-kosannya. Apakah kau ada mengambil rekaman video transaksi mereka? Tanya Ryan. Aku mana berani. Begitu kau memberitahu kepadaku bahwa kau mencurigai Via, subuh itu aku sengaja bersama Rina mengintip Via. Dan ternyata memang benar bahwa dialah yang telah meracuni anak-anak di Golden University. Kata Jenny. Oh ya. Ngomong-ngomong, kau tahu dari mana kalau Via itu bergabung dengan sindikat pengedar ini? Tanya Jenny. John yang telah membocorkan semuanya kepadaku. Jawab Ryan. John. Apakah itu John teman Anton? Tanya Jenny seperti tidak percaya. Benar. Dia telah mengaku salah dan meminta maaf kepada Jerry. Hanya saja ini dilakukan secara rahasia. Kau tahu sayang, walaupun John ini tidak masuk ke kampus, tapi materi pelajaran tetap diberikan kepadanya dan dia mengikuti mata kuliah secara online. Kata Ryan. Benar-benar Jerry ini hebat. Aku salut kepadanya. Kata Jenny memuji. Jerry tidak hebat sayang. Jerry hanya baik. Aku takut suatu saat nanti kebaikan yang dia miliki akan mencelakai dirinya sendiri. Kata Ryan mengungkapkan kekhawatirannya. Has. Apa yang kau bicarakan itu? Ingatlah untuk tidak jauh-jauh dari Jerry. Kata Jenny. Iya. Memang untuk saat ini iya. Tapi sampai kapan?
Apa mungkin setelah kita menikah nanti, Jerry akan tetap sekamar dengan kita? Kata Ryan sambil tertawa lepas. Sayang. Bercandamu sama sekali tidak lucu. Setidaknya kau harus bersama Jerry sampai musuh-musuhnya berhasil ditumpas. Sayang sekali Rico tidak bersama dengan kalian. Jika dia ada, maka lengkaplah sudah. Kata Jenny. Sok tahu. Lengkap apanya? Tanya Ryan sengaja memancing agar mengetahui sudut pandang Jenny tentang persahabatan mereka. Dengar baik-baik ya sayang. Jerry itu kaya raya dan nyaris memiliki segalanya. Kau pula pemikir yang hebat. Daniel itu seorang ahli negosiasi dan Rico itu seorang petarung yang hebat. Aku melihatnya ketika itu menghajar Anton, John dan Zack. Jika tidak hebat, mana mungkin 3 orang sekaligus bisa pontang-panting dibuatnya. Kata Jenny. Kau mengatakan Rico itu hebat kan? Itu karena kau belum pernah melihat Jerry marah. Ketika dia sudah marah, 5 orang seperti Rico tidak akan sanggup membendung amukannya. Kata Ryan. Iya. Tapi apa mungkin Tuan Muda akan mengotori tangannya? Ah kau ini. Mana ada Tuan Muda maju duluan ke depan? Untuk apa kalian berada di sisinya jika semua mampu dia lakukan sendiri? Paling-paling kalian hanya akan menjadi tukang menghabiskan beras saja. Kata Jenny tertawa. Hahaha. Sudah sayang. Aku masih ada hal yang harus aku kerjakan. Ingatlah untuk tidak kemana-mana malam ini terutama Jewel Star. Ini karena akan ada sesuatu yang terjadi malam ini. Aku tidak ingin kau terkena peluru nyasar nantinya. Kata Ryan memperingatkan agar Jenny tidak keluar ke Jewel Star malam ini. Baiklah. Aku akan di rumah saja malam ini. Kata Jenny. Kiss dong sayang. Kata Ryan. Muah. Dah. Kau harus hati-hati. Kata Jenny memperingatkan. Terima kasih sayang. Kata Ryan lalu segera mengakhiri panggilan. Begitulah isi percakapan antara Ryan dan Jenny tadi. Ryan di mana kau? Kata satu suara memanggil. Aku di dalam kamar Jerry. Dorong saja. Kamar tidak dikunci. Kata Ryan sambil berteriak. Nih untukmu. Kau harus memakainya nanti. Baju itu dirancang khusus anti peluru. Pakai demi keselamatanmu. Aku tidak ingin menjadi teman yatim. Kata Jerry sambil melemparkan baju anti peluru kepada Ryan. Mana ada teman yatim? Yang ada anak yatim. Kata Ryan bersungut-sungut. Istirahatlah. Kita memerlukan banyak energi malam ini. Kata Jerry sambil menutup kembali pintu kamar Ryan. Bersambung. Pewaris yang hilang. Transaksi dimulai. Jewel Star. Pukul 7 menjelang malam. Mobil Mercedes Sport AMG GT melaju dengan santai lalu berhenti di tempat parkir yang agak terlindung di samping bangunan rumah susun 7 lantai itu. Tak lama setelah itu, tampak seorang pemuda memakai jaket hitam keluar dari mobil tersebut dan langsung memasuki lorong lalu berbelok menaiki tangga menuju pintu bernomor A12. Setelah mengetuk pintu, tampak seorang lelaki membukakan pintu tersebut dan mempersilahkan lelaki tadi untuk masuk. Kini tampak beberapa lelaki yang berjumlah sekitar 10 orang sedang menatap ke arah lelaki yang baru sampai tadi dengan tatapan penuh selidik. Kalian tidak perlu curiga. Orang ini adalah rekan baru kita. Kata lelaki yang membukakan pintu tadi. Mike, kenalkan kepada kami siapa orang ini. Kata salah seorang dari mereka. Mengapa kalian seperti melihat hantu? Tanya lelaki yang baru sampai itu. Ah, sudahlah Ryan. Wajar jika mereka mencurigaimu. Ini karena pekerjaan kami ini sangat beresiko. Kami takut jika kau adalah mata-mata dari pihak kepolisian. Kata lelaki yang bernama Mike itu. Mendengar perkataan Mike, Ryan lalu berdiri di tengah-tengah ruangan dan mulai berkata. Jika kalian mencurigaiku, kalian bisa memeriksaku sekarang.
Kata Rian sambil merentangkan tangannya siap untuk diperiksa. Maafkan kami anak muda. Kami tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Kalian telah menyinggung perasaanku dengan memasuki area kekuasaanku secara membabi buta. Kalian mencurigaiku di rumahku sendiri. Apakah itu pantas? Kata Rian yang berpura-pura tersinggung. Ah sudahlah Rian. Oh ya, apakah mau membawa uangnya bersamamu saat ini? Tanya Mike. Masalah uang itu hal yang sangat sepele bagiku. Kau akan mendapatkan uang itu Mike. Kata Rian sambil duduk dan meletakkan ponselnya di atas meja. Apa kalian tidak memiliki sedikit untuk dipakai sambil menunggu? Tanya Rian. Itulah masalahnya Rian. Barang yang aku berikan kepadamu itu adalah stok terakhir yang ada padaku. Kata Mike menyesal. Sama Rian. Kami semua juga kehabisan barang. Kata yang lainnya. Rian tampak gelisah lalu membuka jaketnya dan tampak dari saku jaket Rian jatuh seikat uang dalam jumlah 10.000 yang membuat mata mereka terbelalak melihat Rian hanya acuh menepikan uang tersebut dengan ujung sepatunya. Apakah kau menganggap uang itu sampah Rian? Tanya Mike. Saat ini uang bagiku sama sekali tak berarti. Aku hanya ingin barang itu. Kata Rian sambil melemparkan uang itu ke atas meja. Tunggulah sebentar lagi Rian. Ramon akan sampai. Saat ini dia sedang dalam perjalanan. Kata Mike. Siapa itu Ramon? Tanya Rian. Ramon ini adalah anak buah San Diego. Dia juga adalah ketua kami. Kata Mike. Sir. Berdesir darah Rian mendengar nama San Diego ini disebut. Ternyata benar dugaanku bahwa barang haram itu berasal dari Country Home. Kalian tunggulah. Ini tidak akan lama. Ucapkan selamat tinggal kepada dunia. Kata Rian dalam hati. Target telah tiba. Target telah tiba. Dikapi. Tuan muda. Saat ini 3 unit mobil dengan plat nomor Country Home telah sampai di Jewel Star. Apa instruksi dari Anda selanjutnya? Tunggu sampai mereka keluar dari mobil dan biarkan mereka masuk terlebih dahulu. Baik Tuan muda. Paman Ronald masuk. Paman Ronald masuk. Ronald di sini Tuan muda. Perhatikan pergerakan target. Biarkan mereka masuk ke dalam bangunan itu. Setelah itu, tugas Anda adalah mengamankan pengunjung toko agar tidak berada di luar bangunan Jewel Star. Siap Tuan muda. Paman Regan. Paman Regan. Regan di sini. Regan di sini. Jaga komunikasi dengan para sniper. Jangan melakukan tembakan sebelum memastikan bahwa para pengunjung belum diamankan. Regan mendengar perintah. Harry. Siapkan diri Anda. Ketika mereka sedang melakukan transaksi, segera rekam video. Harry siap Tuan muda. Semua alat kamera telah terpasang. Apakah Anda menggunakan kamera 360? Betul sekali Tuan muda. Bagus. Lakukan sesuai rencana. Pembicaraan melalui interkom itu berakhir dan mereka yang terlibat dalam misi kali ini telah bersiap sedia sepenuhnya. Seorang pemuda tampak keluar dari ruangan manajer Olive dan buru-buru menuruni tangga diikuti oleh 2 orang pemuda lainnya dari belakang. Kalian siap? Kami siap Tuan muda. Bagus. Kita akan mulai tidak lama lagi. Paman Jeff dan Paman Austin. Bersiaplah. Kita keluar sekarang. Baik Tuan muda. Saat ini di tempat parkir, tampak sekitar 8 orang lelaki memasuki lorong sambil membawa tas dan menghilang di balik tikungan dengan menaiki tangga. Setelah rombongan itu sampai di kamar dengan pintu bernomor A12, lelaki yang paling depan segera mengetuk pintu. Tampak pintu kini mulai dibuka dari dalam dan lelaki tadi tanpa basa-basi langsung masuk dan memperhatikan mereka semua yang ada di tempat itu dengan tatapan tajam. Siapa lelaki ini Mike? Tanya lelaki berbadan tegap itu. Namanya adalah Rian. Dia adalah pelanggan baru kita Ramon.
kata Mike menjelaskan. Plak. Bodoh sekali kau Mike. Kau berani membawa orang asing masuk ke dalam sarang kita. Kamu benar-benar bajingan. Bak. Terdengar suara tamparan disusul dengan suara tendangan secara beruntun membuat tubuh Mike kini meringkuk di lantai. Jaga amarah Anda Tuan. Saya datang kemari dengan maksud baik dan ingin melakukan transaksi dengan Anda. Kata Ryan. Anak muda. Aku sangat mengenalmu. Bukankah kau dulu yang berangkat ke Metro City bersama dengan tuan muda dari keluarga William itu? Tanya Ramon dengan tatapan penuh selidik. Mendengar pertanyaan ini membuat Ryan merasa kedoknya sudah terbongkar. Namun dia dengan cepat berusaha menguasai diri. Iya benar. Waktu itu mereka mampu membayarku dengan bayaran mahal. Oleh karena itu aku menyanggupi untuk menjadi pengawal tuan muda keluarga William itu. Kata Ryan. Apakah kau memiliki foto tuan muda itu? Jika kau memilikinya, aku akan memberimu barang dengan cuma-cuma. Kata Ramon. Ah tuan. Itu adalah privasi. Bagiku, mengkhianati kepercayaan orang adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Tapi sekali lagi aku ingin bertanya, bagaimana Anda tahu tentang diriku dan bagaimana Anda tahu bahwa aku pernah menjadi pengawal tuan muda dari keluarga William? Tanya Ryan. Sebelum aku kemari, sudah pasti aku mempersiapkan segala sesuatunya. Ketahuilah bahwa aku mengenalmu dari seorang wanita. Namun ketika aku menanyakan seperti apa Jerry William itu, dia meminta harga terlalu tinggi dan bosku sengaja menunda itu. Dia juga memberiku keterangan tentang dirimu yang sempat mengalami overdosis di hotel teratai. Itulah sebabnya aku percaya padamu jika kau memang benar-benar bukanlah mata-mata dari pihak kepolisian. Ah, terima kasih atas kepercayaan Anda. Tapi aku tidak memiliki banyak waktu untuk basa-basi ini. Apakah Anda bisa memberikan sedikit kepadaku? Aku begitu lapar saat ini. Kata Ryan. Apakah ku membawa uang itu? Tanya Ramon. Ya aku membawa uang tersebut. Sekarang aku ingin melihat seperti apa barang yang kau bawa. Kata Ryan. Hahaha. Anda terlalu berhati-hati Ryan. Tapi baiklah. Kau boleh melihat. Hanya melihat tanpa menyentuh. Karena sistem kerja kami adalah, ada uang, ada barang. Kata Ramon sambil membuka tas koper yang mereka bawa. Setelah semua koper telah dibuka, tampaklah kini butiran kristal yang terbungkus rapi dalam kemasan membuat mata semua orang melotot dengan lidah berulang kali membasahi bibir mereka. Bersambung, Mas Susun. Bagaimana Ryan? Kau sudah melihat barangnya, sekarang aku ingin melihat mana uangmu. Tanya Ramon sambil tersenyum jahat. Hahaha. Baik. Kau tunggu di sini. Aku akan ke mobil untuk mengambil uangku. Kata Ryan. Ryan. Kau jangan bermain-main denganku. Apa kau kira aku ini anak kecil yang bisa kau bodohi? Kata Ramon. Apa maksudmu Ramon? Jika kau tidak percaya, kau bisa menyuruh Mike untuk menjemput uang itu di mobilku. Kata Ryan. Baiklah. Kata Ramon sambil menunjuk-nunjuk ke arah Ryan. Kau boleh menyuruh Mike untuk mengambil uang tersebut. Kata Ramon. Mike, ini kunci mobilku. Ambil tas yang berada di kursi penumpang. Awas. Selembar saja uang itu berkurang, kau akan tahu siapa aku. Kata Ryan memberi peringatan. Tenang saja Ryan. Ramon di sini jika aku macam-macam. Kata Mike sambil menerima kunci mobil dari Ryan dan bergegas keluar. Tuan muda. Target telah keluar. Paman Regan. Jangan lakukan tindakan apapun. Sampaikan kepada anak buahmu untuk menunggu perintah dariku. Baiklah tuan muda. Harry. Masuk. Harry standby tuan muda. Bagaimana keadaan di dalam? Menjawab Anda tuan muda, saat ini Ryan masih bernegosiasi dengan ketua sindikat.
Ikuti terus. Beritahu kepadaku kapan harus bertindak. Siap Tuan Muda. Tuan Muda masuk. Paman, apakah Anda melihat sesuatu? Menjawab Anda Tuan Muda. Ada satu mobil mengarah ke rumah susun. Baik. Aku akan meminta petugas Kemanan Jewelry untuk melihat rekaman CCTV. Siap Tuan Muda. Manajer Olive, bawa aku ke ruangan pengawas. Kata Jerry kepada manajer Olive yang terus mendampinginya bersama dengan Alin. Silahkan bos besar. Kata manajer Olive. Pak pengawas. Coba Anda lihat di sekitar rumah susun dan perbesar gambar di sana. Kata Jerry memerintahkan. Silahkan Anda lihat bos. Kata kepala pengawas tersebut. Begitu kamera CCTV yang mengarah ke rumah susun itu difokuskan, kini terlihat sebuah mobil Honda berhenti di tempat parkir. Jerry yang terus memperhatikan semakin serius dan beranjak lebih dekat ke arah layar dan DGG. Via. Gumam Jerry tanpa sadar. Saat itu di tempat parkir tampak seorang gadis keluar dengan tergesa-gesa berjalan memasuki lorong rumah susun tersebut. Begitu gadis itu tiba di pintu NOA 12, gadis itu mengetuk pintu. Mike, lihat siapa yang datang. Kata Ramon. Mike segera melangkah ke arah pintu dan membukanya sedikit. Ah, itu kamu Via. Kata Mike menarik nafas lega. Masuk. Kata Mike disusul dengan Via yang tersenyum sambil melangkah memasuki ruangan. Begitu Via telah berada di dalam ruangan itu, Rian segera memperhatikan dan berpura-pura sangat terkejut. Via, apa yang kau lakukan di tempat ini? Tanya Rian sambil memelototi Via. Sama sepertimu. Jawab Via santai. Apa maksudmu Via? Apakah kau? Hahaha. Sudahlah Rian. Kau jangan berlagak suci. Kau dan aku sama. Lebih baik kau urus dirimu dan aku urus diriku. Intinya kita saling menjaga. Sesederhana itu. Kata Via acuh tak acuh. Sudah. Jika ingin mengobrol, lakukan setelah kalian minggat dari tempat ini. Kata Ramon. Baik. Kembali kepada pembicaraan kita tadi. Ini uangnya dan mana barangku? Kata Rian. Baik. Kita lakukan transaksi sekarang. Ini adalah barang yang sesuai dengan jumlah uangmu. Hahaha. Bagus. Jika sudah deal, maka aku akan segera pergi. Kata Rian sambil meraih koper berisi obat-obatan terlarang itu dan segera berlalu. Tunggu Rian. Kau tidak akan kemana-mana sebelum aku berlalu dari tempat ini. Kata Ramon. Apa maksudmu Ramon? Uang sudah kau dapatkan. Apakah aku tidak boleh membawa barang yang telah aku miliki? Tanya Rian. Bukan begitu. Kita akan berangkat bersama-sama dari tempat ini. Bagaimanapun lebih baik waspada sebelum terlambat. Kata Ramon. Baik. Aku akan menuruti keinginanmu. Kata Rian. Prak. Baru saja Rian selesai bicara, tampak kini pintu ruangan itu ditendang dari luar dan kini ruangan itu telah dimasuki oleh orang-orang berpakaian hitam. Kalian. Pengkhianat. Kata Ramon sambil mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan Dor. Awas Via. Kata Rian sambil memeluk Via dan memunggungi Ramon membuat peluru yang melesat dari pistol Ramon menghantam punggung Rian dengan telak. Rian. Teriak Jerry meluruk sambil menendang tangan Ramon. Sontak perkelahian pecah dalam ruangan yang sempit itu. Rian. Hei. Kata Jerry sambil menepuk-nepuk pipi Rian. Bisakah lebih lembut sedikit Jerry? Kata Rian sambil tertawa. Buk. Aduh setan. Sial kau Jerry. Sakit woi. Aku kira kau sudah menjadi bangkai. Hampir saja aku menjadi teman yatim. Kata Jerry. Kau ini Jerry. Mana Via? Tanya Rian sambil celingak-celinguk. Biarkan dia. Ayo kita selesaikan urusan ini. Kata Jerry sambil bangkit dari posisi berlututnya.
Sungguh membosankan. Dor-dar main pistol seperti banci baru menetas. Emang ada banci baru menetas? Bodohnya aku. Hahaha. Turunkan senjata kalian. Kata Jeff berteriak memerintahkan anak buahnya untuk tidak menodongkan senjata. Kita bertemu lagi Ramon. Mana kedua adikmu yang tersisa? Hahaha. Apa kau tahu bahwa adik bungsu Mulong telah mati di tanganku tepat di jalan sepi Lotus Road bersama anak buah Ramsey? Hahaha. Bangsat kau Jeff. Aku menagih hutang nyawa kepadamu. Kata Ramon dengan geram. Majulah Ramon. Ayo maju. Kata Jeff sambil membuka bajunya dan kini hanya memakai kaos singlet saja. Silahkan duduk tuan muda. Aku akan memberikan Anda tontonan gratis. Kata Jeff sambil mempersilahkan Jerry untuk duduk. Tuan muda. Apakah kau yang bernama Jerry William? Tanya Ramon hampir tidak percaya. Iya, akulah Jerry William. Seorang anak kecil yang malang 16 tahun yang lalu kau buru seperti seekor kelinci. Kata Jerry sambil tersenyum. Bangsat kau Rian. Kau telah menjebakku. Kau pantas mendapatkannya Ramon. Sudah. Kalau bicara terus kapan kita berkelahi? Tanya Jeff sambil menguap. Apakah aku harus tidur terlebih dahulu? Ejek Jeff. Kubunuh kau Jeff. Terik Ramon sambil mendekat ke arah Jeff dengan mengeluarkan jurus-jurus entah apa namanya. Hiat. Uts. Tidak kena. Kata Jeff sambil menghindar ke samping. Bek. Plak. Ayolah Ramon. Hanya segini sajakah? Hiat. Kini giliran Jeff yang menyerang ke bagian-bagian yang paling rawan di tubuh Ramon. Plak. Wadaw. Barang antikku. Kata Ramon berteriak sambil memegang perabotannya yang terkena sepakan Jeff. Modar kau Ramon. Kata Jeff sambil nyengir. Kubunuh kau gorila bangsat. Kata Ramon sambil meluruk ke arah Jeff membuat kedua jagoan tua itu kini bergulingan di lantai. Kau hei. Sialan kau main gigit ya. Teriak Jeff merasakan bahunya sangat sakit akibat gigitan Ramon. Buk. Ada au. Rasakan kantong menyanmu pecah. Kata Jeff. Tidak ada pilihan lain bagi Jeff untuk melepaskan diri dari gigitan Ramon selain meremas kantong menyan harta warisan Ramon. Kau. Bangsat kau Jeff. Kata Ramon sambil meringis dan menggeliat di lantai sambil mendekap selang asterisngannya. Sudah paman. Jika belum, lanjutkan. Kata Jerry sambil tersenyum geli melihat Ramon dipermainkan oleh Jeff. Berkeringat pun belum. Kata Jeff sambil melirik ke arah Mike dan hiat. Buk. Plak. Maak. Waduh. Teriak Mike yang tidak menyangka barang antiknya tiba-tiba ditendang oleh Jeff. Bereskan mereka. Ikat dan masukkan ke dalam minibus. Kata Jerry. Kemana kita akan membawa orang ini tuan muda? Tanya Regan. Berikan saja untuk jadi umpan ikan hiu. Kata Jeff. Bersambung. Via dan Anton melarikan diri. Sementara itu di luar rumah susun, beberapa anak buah Ramon sempat melarikan diri menuju ke arah mobil. Namun belum sempat mereka memasuki mobil, sebutir timah panas meluncur dengan kecepatan tinggi dari arah Hotel Mutiara menghantam tepat di bagian paha anak buah Ramon. Kini tampak para anggota sindikat itu berjatuhan ke jalan sambil mengerang memegangi paha masing-masing yang terkena tembakan. Tuan muda. Masuk. Paman Regan. Target yang melarikan diri telah berhasil dilumpuhkan. Bagus. Bawa anak buahmu turun paman. Sisakan para sniper itu di atas tetap pada posisi masing-masing. Baik tuan muda. Ayo bereskan semua dan bawa turun ke bawah. Kata Jerry memberi perintah lalu mengajak Rian, Kevin dan David untuk mendahului keluar dari ruangan itu. David.
Kevin. Bereskan mereka dan tugaskan kepada anak buah Paman Regan untuk membersihkan sisa darah yang berceceran di jalan. Baik Tuan Muda, kata Kevin dan David bersamaan. Ayo Ryan, kita temui Paman Ronald. Mari Jerry. Kata Ryan melangkah mendahului Jerry menuju ke arah toko jeweleri. Paman Ronald, periksa seluruh CCTV di setiap sudut Jewel Star ini. Paksa mereka untuk menghapus rekaman 2 jam dari kejadian ini, kata Jerry. Baiklah Tuan Muda. Aku akan membawa beberapa anak buahku untuk melakukan pembersihan. Kata Ronald sambil memerintahkan beberapa anak buahnya untuk melakukan penyisiran di setiap bangunan dan rumah-rumah yang memiliki CCTV. Karena itu adalah Ronald, maka tidak ada yang berani untuk tidak memberikan kerjasama. Saat ini tepat di jalan Starhill Hill Street, sebuah mobil Honda melaju dengan kelajuan tinggi meninggalkan kawasan gedung Jewel Star. Di dalam mobil tersebut tampak seorang wanita muda mengemudikan kendaraannya dengan kelajuan tinggi seperti dikejar setan. Sesekali wanita itu melirik ke arah kaca spion dengan perasaan cemas takut-takut ada yang membuntuti mobilnya dari belakang. Sebenarnya apa yang terjadi? Begitu Fia diselamatkan oleh Ryan dari senjata api yang ditembakkan ke arahnya, keadaan mulai kocar-kacir. Ini ditambah lagi dengan Jerry yang tiba-tiba melompat sambil menendang tangan Ramon sehingga pistol yang berada di tangan Ramon terpelanting entah kemana. Sadar bahwa keadaan sudah mulai tidak lagi terkendali, Fia pun bergegas menggeser tubuh Ryan yang tepat menindih tubuhnya dan beringsut ke arah pintu. Begitu dia merasa bahwa tidak ada di antara mereka yang memperhatikan dirinya, Fia pun segera lari keluar menuju ke mobilnya dan segera kabur dari tempat itu. Pertanyaannya, mengapa para sniper yang bersembunyi di tingkat paling atas Hotel Mutiara tidak menembak Fia? Jawabannya adalah Jerry. Jerry telah mewanti-wanti bahwa akan ada kekacauan yang terjadi. Walau bagaimanapun dia tetap mengkhawatirkan keselamatan Fia. Inilah sebabnya Jerry memikirkan beberapa opsi tentang Fia. Andai Fia bisa kabur, itu lebih baik agar dia tidak repot-repot memikirkan keselamatan gadis itu. Dengan ini maka Jerry berpesan kepada Regan bahwa jika ada seorang wanita yang berhasil kabur dari tempat itu, maka para sniper tidak boleh melepaskan tembakan. Perkiraan Jerry tepat. Inilah sebabnya mengapa Fia bisa melarikan diri dari tempat kejadian dan tetap baik-baik saja tanpa kurang satu apapun. Mobil Honda itu terus melaju dengan kecepatan tinggi dan kini sudah meninggalkan perbatasan kota Starhill dan mulai memasuki kawasan Hill Street. Tampak di sebelah kiri terpampang signboard besar bertuliskan proyek pembangunan Future of Company Hill Street. Sial. 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 Kau Jerry. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Kau tunggulah pembalasanku. Kata Fia berteriak di sela-sela kegalauannya. Aku tidak boleh kembali ke Golden University lagi. Aku harus lari. Ya, aku harus lari. Kata Fia berbicara sendiri seperti orang yang tidak waras. Mobil ini mobil sewaan. Aku akan meminta ayahku untuk mengembalikan mobil ini besok. Pikir Fia. Setelah melewati kawasan Hill Street tepatnya di persimpangan antara Metro City dan Megatown, Fia menghentikan mobilnya lalu segera mengeluarkan ponsel dari sakunya. Lama juga dia menimbang-nimbang hingga akhirnya dia memutuskan untuk menelepon Anton. Halo Fia. Ada apa malam-malam begini kau meneleponku? Tanya Anton. Anton, kau di mana saat ini? Tanya Fia. Aku menumpang di rumah Zack. Ada apa Fia? Kau sepertinya sedang dalam masalah. Kata Anton menebak. Benar Anton. Aku telah tertangkap basah oleh Jerry. Kau Anton, segeralah lari mencari pelindungan. Kata Fia. Apa? Bagaimana mungkin Jerry mengetahui semua ini? Bukankah kau bermain cukup rapi? Tanya Anton heran.
Aku tidak menduga bahwa kejadian yang menimpa Ryan beberapa hari yang lalu hanya sebuah kepura-puraan belaka. Itu hanya akting untuk mengelabuiku, kata Fia. Kau Fia. Aku benar-benar terjerat olehmu. Saat ini aku seperti sudah jatuh di timpa tangga pula. Kemana aku harus pergi? Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku benar-benar menyesal telah mengikuti kemauanmu Fia, kata Anton sambil meratapi nasibnya. Sudahlah Anton. Semuanya sudah terjadi. Saat ini bagaimana caranya agar kau tidak ditangkap oleh Jerry dan anak buahnya? Kata Fia. Masalahnya sekarang adalah, kemana aku harus pergi? Ingat Fia, jika aku tertangkap oleh Jerry, maka aku akan membongkar semua kebusukanmu kepadanya. Aku akan membeberkan bahwa kau telah membocorkan identitas Jerry kepada Hayden. Aku tidak mau mati sendiri. Bagaimanapun kau pasti akan aku seret. Ancam Anton. Saat ini Anton benar-benar dibuat pusing. Masalah demi masalah datang dengan beruntun menerpa kehidupannya. Tidak ada cara lain yang bisa dia lakukan selain menggertak Fia. Dengan begitu Fia akan setuju menampung dirinya dalam keluarga Fia. Apa kau mengancamku Anton? Bentak Fia dengan gusar. Aku tidak mengancammu Fia. Kau tahu bahwa aku telah hancur. Aku dihancurkan oleh Jerry dan sekarang makin hancur olehmu. Sudah kukatakan bahwa aku tidak mau mati sendirian. Aku akan menyeretmu bersamaku Fia, kata Anton dengan nada frustasi. Sudahlah Anton. Saat ini untuk sementara waktu kau bisa menumpang di rumahku. Atau kita cari tempat persembunyian untuk sementara waktu ini, kata Fia. Baiklah. Sekarang katakan kepadaku di mana posisimu saat ini, tanya Anton. Aku berada di simpang segitiga jalan menuju Metro City dan Megatown, jawab Fia memberikan lokasi di mana dia berada saat ini. Baiklah. Tunggu aku di sana. Aku akan segera menyusulmu, kata Anton segera mengakhiri panggilan. Siapa itu Anton? Tanya Zack. Fia. Dia kabur saat ini. Kedoknya telah terbongkar oleh Jerry. Bagaimana bisa seperti itu? Tanya Zack heran. Sudah tidak ada waktu lagi bagiku untuk menjelaskan kepadamu Zack. Aku harus segera kabur agar kau tidak ikut terseret olehku, kata Anton buru-buru mengemas barang-barangnya. Setelah mengucapkan basa-basi dengan Zack, Anton bergegas menuju ke arah mobilnya. Tak lama setelah itu tampak mobil Audi 7 RS berlalu meninggalkan halaman rumah Zack menuju ke arah Hill Street. Bersambung. Rico tinggal 5 hari lagi. Pagi itu Ryan merasa bahwa seluruh badannya terasa pegal-pegal setelah hampir semalaman bekerja keras bak artis Hollywood. Dia baru saja bangun dari tempat tidurnya dan segera keluar dari kamar. Daniel. Apa kau melihat Jerry? Tanya Ryan. Ada di kamarnya, kata Daniel. Oh. Apa kau sudah sarapan? Tanya Ryan. Sudah. Itu ada 2 bungkus lagi. 1 untukmu dan 1 lagi untuk Jerry, kata Daniel. Oke. Aku akan ke kamar Jerry, kata Ryan. Aku ikut, kata Daniel bergegas bangkit dari kursi dan menyusul Ryan. Jerry. Kau sedang apa? Tanya Ryan begitu dia mendorong pintu kamar Jerry. Wah. Sendal jenis apa itu Jerry? Tanya Daniel yang kagum melihat sepasang sendal yang sangat indah seperti yang sering dipakai oleh putri Raja Eropa dalam TV. Wajahmu kelihatan murung sekali Jerry, kata Ryan sambil duduk di pinggir ranjang. Jerry hanya menarik nafas panjang dan menghempaskannya dengan keras. Ada apa denganmu Jerry? Juga, untuk siapa sendal ini? Tanya Daniel. Sendal ini telah aku pesan beberapa bulan yang lalu dan rencananya akan aku berikan kepada Fia ketika aku berusaha untuk membujuknya, kata Jerry. Lalu mengapa sendal ini masih berada padamu? Tanya Daniel.
Via menolak ketika itu sebelum aku sempat memberikan kepadanya. Aku berencana akan memberikan di hari ulang tahunnya nanti. Tapi sudahlah. Itu tidak akan pernah terjadi. Kata Jerry. Jerry. Via sudah terlalu jauh bertindak. Beruntung kau dapat mengetahui sifat aslinya sebelum terlambat. Kata Daniel. Wanita itu kalau sudah memendam dendam, akan sangat berbahaya. Dia bisa membunuhmu dengan kelembutannya. Kata Ryan. Via tidak seperti itu. Aslinya dia baik. Aku tidak tahu siapa yang patut disalahkan antara kami. Kata Jerry. Susahnya itu. Jika hubungan tidak dilandasi dengan saling percaya. Sudahlah Jerry. Lupakan saja Via. Apa kau masih mengharapkan dirinya? Tanya Ryan. Tidak. Aku tidak pernah mengharapkan sesuatu yang telah lepas dari tanganku. Aku hanya menyesalkan mengapa begini jalan ceritanya. Bagus jika kau sudah tidak berharap lagi padanya. Hanya satu pesanku Jerry. Kau harus lebih berhati-hati lagi ke depannya. Kata Ryan memperingatkan. Yah. Aku tahu pasti ke depannya akan semakin sulit. Musuhku berada di mana-mana. Aku hanya percaya kepada kalian dan Arslan. Kata Jerry. Saat ini kita semakin sering berurusan dengan orang-orang dari keluarga Patrick. Kita beruntung memiliki orang-orang yang siap tempur. Jika tidak, entah apa jadinya Star Hill ini. Kata Ryan. Daniel. Apa kau telah menjenguk Herman? Tanya Jerry. Sudah. Saat ini dia sedang menjalani rehabilitasi. Dokter bilang kalau jenis obat yang dia pakai itu pengaruhnya sangat kuat. Untung saja Herman tidak mati. Kata Daniel. Syukurlah. Mahasiswa yang lainnya juga perlu direhabilitasi. Aku khawatir ketika mereka tidak mendapatkan dosis, mereka akan stres yang berujung bunuh diri. Kata Jerry. Kau perintahkan saja kepada Tuan Ronald agar merundingkan masalah ini dengan Pak Robert. Kata Ryan. Iya. Seharusnya memang begitu. Kata Jerry. Seorang lelaki berusia sekitar 30-an menaiki sepeda motornya melewati lampu merah di jalan Country Home dan berbelok ke kiri memasuki jalan menuju perumahan sederhana di kawasan itu. Begitu dia menemukan rumah yang dia cari, dia segera turun dari sepeda motornya dan melangkah menuju pintu lalu mengetuknya. Tak selang berapa lama, keluarlah seorang lelaki baik rambut dan kumisnya sudah berwarna dua. Lelaki tua itu menyipitkan matanya berusaha mengenali lelaki yang mengetuk pintu rumahnya tadi. Arslan. Kaukah itu? Tanya lelaki itu. Benar Pak Ramos. Ini adalah aku Arslan. Jawab lelaki yang ternyata adalah Arslan itu. Bagaimana keadaan putrimu Arslan? Aku dengar kau kesusahan ketika itu untuk membayar biaya rumah sakit. Tanya Pak Ramos. Aku beruntung ditolong oleh orang baik Pak. Sekarang putriku baik-baik saja. Dia tidak bersamaku karena harus bersekolah di Star Hill. Kata Arslan menjawab pertanyaan dari Pak Ramos. Oh ayo masuk dulu. Ajak Pak Ramos. Terima kasih Pak. Maafkan aku Arslan karena tidak bisa membantumu. Ini karena ketika itu ada San Diego di sana. Ah. Tidak apa-apa Pak. Aku tidak menyalahkanmu. Kata Arslan sambil melihat sekitar ruangan itu. Sepi sekali Pak. Mana ibu? Tanya Arslan heran karena dari tadi dia tidak melihat istri Pak Ramos. Oh, itu apa Pak? Apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Arslan yang heran melihat wajah Pak Ramos tiba-tiba murung. Istri? Anak serta cucuku saat ini sedang disekap oleh San Diego. Dia telah memerintahkan anak buahnya Rudok untuk menahan keluargaku di satu tempat yang aku tidak tahu. Kata Pak Ramos sambil menarik nafas berat. Aneh. Mengapa San Diego menyekap mereka Pak? Apakah Anda telah melakukan kesalahan? Tanya Arslan sambil mengernyitkan keningnya. Ini semua sama seperti ketika kau masih menjadi petarung dulu.
Apakah San Diego menyandra keluarga Bapak demi tujuan pertarungan? Tanya Arslan. Begitulah Arslan. Hanya saja bedanya adalah, kau dulu dipaksa untuk menang. Namun kali ini aku dipaksa melakukan kecurangan agar anak asuhku kalah dalam pertarungan itu. Jawab Pak Ramos. Aneh. Kata Arslan. Tidak ada yang aneh anakku. Ini semua adalah bisnis. Baginya yang terpenting adalah uang. Maaf Pak. Apakah Anda bisa menceritakan sedikit kepadaku maksud San Diego ini? Pinta Arslan ingin tahu cerita yang sebenarnya. Begini Arslan. Anak sah Robin Patrick bernama Hayden ingin menantang Rico bertarung di arena. Jadi, Robin memanfaatkan pertarungan ini demi tujuan mendapatkan sebanyak-banyaknya uang. Sudah pasti para petarung akan bertaruh untuk kemenangan Rico. Jika Rico menang, maka sudah pasti mereka akan mengalami kerugian besar. Kata Pak Ramos. Jadi, apa hubungannya dengan keluarga Anda Pak? Tanya Arslan. Rico menolak untuk kalah. Inilah yang menyebabkan San Diego bermain secara kotor. Dia ingin agar aku mengkhianati Rico dengan cara memberinya obat pelemas otot agar dia tidak memiliki tenaga lagi ketika pertarungan berlangsung di ronde kedua. Aku jelas menolak keinginan gila ini. Dan akhirnya San Diego menculik keluargaku agar aku mau menuruti keinginannya. Kata Pak Ramos menjelaskan. Kotor sekali San Diego ini. Terakhir kali, di mana Bapak melihat mereka membawa keluargamu Pak? Tanya Arslan. Di kantor Arsen tepatnya di ruangan lain dalam ruangan kerja San Diego. Kata Pak Ramos. Aku harus memberitahukan berita ini kepada Jerry. Kata Arslan sambil mengeluarkan ponselnya. Arslan. Siapa Jerry ini? Tanya Pak Ramos. Pak, bisakah Anda menjaga rahasia? Tanya Arslan sedikit ragu-ragu. Mengapa Arslan? Apakah kau sudah tidak mempercayaiku lagi? Tanya Pak Ramos. Jerry ini adalah sahabat baik Rico. Hanya dia saat ini yang bisa kita harapkan untuk menolong Rico sekaligus membebaskan istri, anak serta cucumu Pak. Kata Arslan. Apakah Jerry ini sekuat itu? Tanya Pak Ramos dengan nada meragukan. Apakah Anda pernah mendengar nama perusahaan Future of Company Pak? Tanya Arslan. Iya. Hampir seluruh kawasan Country Home ini berada dalam naungan perusahaan itu. Kata Pak Ramos. Jerry ini adalah pemilik perusahaan Future of Company itu. Apakah dia adalah Jerry William yang misterius itu? Tanya Pak Ramos sambil membelalakkan matanya. Benar Pak. Harap Anda menjaga rahasia ini agar tidak sampai bocor. Kata Arslan. Cepatlah kau beri kabar kepada Tuan Jerry ini. Pertarungan antara Hayden dan Rico ini akan diadakan tanggal 1 bulan depan ini. Kata Pak Ramos. Benarkah Pak? Gawat. Berarti kita hanya punya waktu 5 hari lagi. Kata Arslan. Tolonglah Arslan. Di samping aku mengkhawatirkan keselamatan keluargaku, aku juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Rico juga. Aku sudah menganggapnya sebagai anakku sendiri. Kata Pak Ramos. Tenanglah Pak. Aku akan mengadukan hal ini kepada Jerry. Kata Arslan sambil menenangkan ketegangan di wajah Pak Ramos. Bersambung. Episode sebelumnya. Via dan Anton melarikan diri. Episode berikutnya. Jerry mendapat kabar dari Arslan.